Kekalahan Indonesia atas Uzbekistan sejatinya emang mengecewakan, terlepas dari permainan kita yang masih satu level di bawah mereka. Namun bagaimanapun, Indonesia sebenarnya cukup bisa bertahan dengan sangat baik sampai akhirnya terjadilah 2 gol yang murni karena hilang fokus. Nah, meskipun kalah, tentu saja tak serta-merta membuat Indonesia ini kering dukungan. Malah yang ada, berbagai dukungan baik dari dalam maupun luar negeri terus mengalir. Hal yang wajar karena bagaimanapun, secara garis besar, masa depan timnas Indonesia memang dianggap sangat cerah. Dan kekalahan ini dinilai hanya bagian dari sebuah proses sekaligus menjadi ujian. Sejauh apa timnas Indonesia bisa bangkit? Selain itu, tak sedikit juga yang mengait-ngaitkan hal ini dengan bumbu rivalitas antara Indonesia dan Thailand. Yap, wasit VAR, Sivakompu-Udom, benar-benar dianggap sangat tidak objektif dan terlalu textbook dalam 2 pertandingan yang ia pantau ketika Indonesia melawan Qatar dan Uzbekistan. Bahkan saking dianggap parahnya, muncul sebuah narasi yang mengkaitkan sikap iri Thailand kepada Indonesia yang kini benar-benar muncul sebagai tim ASEAN yang paling melejit namanya dibandingkan rival-rival lainnya. Meskipun kalah dari Uzbekistan, timnas Indonesia tetap dianggap sebagai tim yang punya masa depan cerah. Terlebih, dengan usia para pemain yang masih muda. Tentu saja semua masih bisa lebih baik ketika nanti mereka tampil di timnas senior melawan tim-tim yang pastinya lebih kuat. Nah, kekalahan ini pun sejatinya juga bisa diambil hikmahnya, di mana para pemain timnas seolah dipaksa untuk kembali membumi, sehingga mereka bisa belajar apa itu arti bangkit. Dan bagaimanapun, di laga versus Irak di pertemuan juara 3 nanti, Indonesia tetap mampu tampil seperti biasa, kendati tanpa diperkuat Rizky Ridho yang kena kartu merah. Yap, terlepas dari itu, ada satu bahasan menarik terkait keputusan AFC menunjuk Sivakompu-Udom sebagai wasit VAR. Gimana enggak? Harusnya AFC sadar dan belajar dari pertandingan Indonesia melawan Qatar, di mana ini wasit VAR beneran sangat merugikan terutama dalam mengintervensi keputusan wasit utama. Selain itu, AFC harusnya juga sadar gimana bisa menaruh wasit yang berasal dari negara rival Indonesia di laga sepenting ini. Hal ini juga yang sejatinya pernah dikeluhkan timnas Iran ketika main melawan Qatar di semifinal Piala Asia level senior, lantaran menunjuk wasit yang sama-sama dari keturunan Arab untuk memimpin laga tersebut. Dan hasilnya semua tahu kan, gimana frustasinya Iran menghadapi wasit tersebut. Untuk itu kedepannya semoga AFC bisa lebih mengerti, karena mau seprofesional apapun, nggak akan bisa menghilangkan sisi emosional yang emang manusiawi. Yap, melihat itu semua jelas, apa yang dijelaskan tadi bukanlah sesuatu yang dianggap pembelaan atas buruknya permainan timnas di laga versus Uzbekistan. Timnas emang main jelek, tapi kalau wasitnya adil dan gak rada-rada, paling enggak fans bisa menerima kekalahan itu karena murni beda kualitas. Kalau gini kan susah sendiri, mulai dari gol Indonesia yang dianulir karena dianggap offside, yang ketika dicek, gak ada tarik garis atau mengambil dari angle yang berbeda. Kemudian jelas kartu merah Rizky Ridho, yang jelas-jelas itu bukan sebuah kesengajaan, walaupun kena juga sih. Nah, dari semua itu, tentu saja ini langsung membuat publik mengkaitkan soal rivalitas Indonesia dan Thailand. Di mana sebelum ini, Thailand sendiri pernah melayangkan protes kalau Indonesia harus keluar dari ASEAN lantaran banyak diperkuat pemain keturunan yang pastinya akan menambah lagi dalam waktu dekat. Jika sudah begitu, udah pasti kekuatan Indonesia di level senior pastinya akan jadi semakin kuat. Dan jika diminta rematch sama Uzbekistan pun gas gitu loh. Hal inilah yang membuat Thailand merasa jengkel dan iri karena Indonesia bisa dapat banyak pemain keturunan dengan kualitas bagus. Beda dengan Thailand, yang mau ngurus satu aja sulitnya minta ampun.
Lebih lanjut, Thailand sendiri diketahui juga merasa iri dengan exposure media ke timnas Indonesia. Misalnya di Piala Asia level senior kemarin, Thailand dan Indonesia ini sama-sama lolos ke 16 besar. Akan tetapi, sorotan dan kehebohan media luar negeri lebih banyak yang mengarah ke Indonesia. Bahkan ketika mereka habis kalah 0-4 dari Australia, media tetap memuji habis penampilan timnas Indonesia. Kemudian di AFC U23 ini, Thailand yang gagal lolos grup pastilah tambah jengkel dengan keberhasilan Indonesia melaju ke semifinal. Itulah kenapa kalau si Vakom Pu Udom sedikit ikutan dongkol. Sehingga apapun akan ia lakukan buat meredam itu semua. Walaupun kebenaran ini nggak bisa dikatakan 100% benar. Yap, sekali lagi timnas Indonesia yang sekarang sama sekali beda dan fighting spiritnya luar biasa. Dan ketika udah saatnya mereka masuk usia prime, bisa dipastikan kok kalau timnas akan diisi nama-nama yang tentu bukan lagi level ASEAN. Untuk itu semoga saja kekalahan ini nggak membuat mental pemain drop, melainkan harus sebaliknya. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.